Bab 509 tidak boleh membatalkan pernikahan. Setelah itu Tracy tertidur dengan tenang. Di dalam pelukan Daniel. Daniel membelai rambutnya dengan pelan. Memandangnya dengan lembut. Akhir-akhir ini, dia sering mengantuk. Seolah selalu merasa tidak cukup tidur. Ketika Daniel kemari tadi, Lily telah melapor kepadanya. Katanya hari ini, Tracy sangat tenang. Tidak ada gejala lagi. Selain tidur ia hanya bengong. Makan pun sedikit. Daniel berpikir seharusnya ia kelelahan dan ketakutan. Daniel akan memberikannya banyak perhatian dan kehangatan agar ia dapat terbebas dari trauma itu. Gigolo. Tracy tiba-tiba berbisik dengan samar-samar. Aku tidak ingin tinggal di rumah sakit. Aku ingin pulang. Oke. Daniel juga ada maksud ini. Terlalu lama tinggal di rumah sakit. Orang normal pun dapat berubah menjadi orang sakit. Anak-anak menunggumu di rumah. Jika kamu pulang, suasana hatimu juga akan membaik. Daniel mengecup kening Tracy. Kamu tidur saja lagi. Aku akan meminta orang mengaturnya. Iya. Tracy memejamkan mata menganggukkan kepala. Daniel bangkit dari ranjang dan mengenakan pakaian. Keluar dari kamar. Hendak meminta Ryan pergi mengaturnya. Kebetulan Ryan sedang menerima telepon. Dan buru-buru menjawab. Kebetulan sekali. 3 anak menelpon. Mereka ingin menjenguk maminya. Kalau begitu minta mereka menunggu di rumah saja. Ya. Daniel menganggukkan kepala. Dalam 1 jam. Tiba di rumah. Baik. Ryan lekas memberi tahu kabar ini. Di seberang telepon. Terdengar suara seruan dan antusias 3 anak. Mereka hampir saja meledakkan telinga Ryan. Ryan menyerahkan ponsel. Lalu memandang Daniel dengan tak berdaya. Pulang nanti bakal ramai. Bagus sekali. Daniel tersenyum. Lebih meriah. Baik, aku akan segera mengaturnya. Ryan meninggalkannya sambil tersenyum. Daniel menoleh memandang Tracy, yang sedang terbaring di atas ranjang. Lalu menginstruksi Lily. Jaga dia dengan baik. Aku akan pergi menjenguk kakek. Baik. Anda tenang saja. Lily menganggukkan kepala. Daniel tiba di tempat Tuan Besar. Ia melihat Johnson juga kemari. Sanjaya menemaninya menjenguk Tuan Besar. Kedua orang itu baru keluar dari kamar. Johnson hendak mengatakan sesuatu. Begitu melihat Daniel, ia lekas menyapa. Daniel datang ya? Tuan Johnson datang menjenguk kakek lagi. Sungguh perhatian. Daniel membalas sapaannya dengan sungkan. Besok pagi aku akan ke Prancis. Hari ini kemari menjenguk Tuan Besar. Johnson memandang Daniel dengan tatapan dalam. Ada waktu. Bisakah kita berbicara? Aku harus buru-buru pulang setelah menjenguk kakek. Daniel melihat jam tangannya. Kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi. Johnson tersenyum tak berdaya. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Daniel memberikan jalan. Pandangan matanya mengantarkannya pergi. Sanjaya mengantarkan Johnson. Ketika ia kembali, ia berbicara sambil mengernyitkan kening. Tuan Daniel. Tuan Johnson tidak ada niat jahat. Kenapa Anda selalu menolaknya? Kadang-kadang ada topik yang tidak ada artinya untuk dibicarakan. Daniel tidak sependapat. Tunggu kakek sembuh. Aku akan menjelaskan segalanya pada keluarga Hilton. Mungkin Tuan Johnson bukan ingin membicarakan hal ini. Sanjaya mengernyitkan kening. Aku selalu merasa seolah ia punya hal penting yang ingin disampaikan. Meskipun ada sesuatu pun, tidak ada hubungannya denganku. Kan, Daniel menjawab dengan tenang, lalu menuju ruangan mengganti pakaian APD. Sanjaya menghela nafas, tidak lagi banyak bicara. Kondisi Tuan Besar hari ini lumayan baik. Ketika Daniel masuk ke dalam, mata Tuan Besar mulai terbuka pelan-pelan, menatapnya dengan lemah, lalu berusaha mengulurkan tangan ke arah Daniel. Kakek, Daniel lekas mendekat, menggenggam tangannya. Tidak boleh. Tuan Besar sulit membuka mulut. Tidak boleh membatalkan pernikahan. Suaranya sangat lemah. Napas pun tidak stabil. Setelah bicara 1 kalimat, ia terengah-engah. Tetapi tangannya yang memegang Daniel sangat kuat. Seolah menggunakan cara ini mengingatkannya bahwa hal ini sangat penting. Daniel mengerutkan keningnya. Ia tidak ingin memprovokasi Tuan Besar di saat ini. Tapi ia juga tidak ingin melakukan permintaannya. Ia hanya membalas. Istirahatlah. Nanti kita bicara lagi setelah kakek sembuh.
Bab 510. Jangan sampai. Sambil terengah-engah ia sulit bernafas. Ia berusaha mengulang ucapannya. Jangan sampai keluarga Moore menguasai. Dalam seketika Daniel paham. Ternyata Tuan Besar sudah tahu perihal grup Moore akan memasuki pasar domestik. Seharusnya ia juga tahu. Begitu membatalkan pernikahan dengan Linda Hilton, grup Hilton mungkin akan berpaling pada grup Moore. Sekarang grup Moore sudah punya bantuan dari keluarga Garcia Caledon. Jika ditambah bantuan dari grup Hilton lagi, maka grup Moore akan menjadi lebih kuat. Jika mereka bertarung, maka sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Wallens. Hati Daniel begitu rumit ketika melihat Tuan Besar yang kesakitan. Ia merasa bersalah sekaligus marah. Merasa bersalah karena Tuan Besar semakin tua dan berbaring lemah di ranjang. Setiap hari sudah berkeliaran di gerbang neraka pun masih mencemaskan keluarganya. Sedangkan marah karena di saat seperti ini Johnson malah memberi tahu kabar itu kepadanya. Ia bermaksud mengancam atau memperingatkannya. Apanya yang berkarakter orang baik? Tampaknya ia hanyalah penjahat hina yang tercela. Tuan Besar, Anda jangan cemas. Sanjaya lekas maju menenangkan. Serahkan masalah keluarga pada Tuan Daniel. Saat ini Anda tidak boleh mengkhawatirkan hal lain. Aku akan memanggil dokter kemari. Setelah bicara Sanjaya pergi memanggil dokter. Kakek jangan cemas. Semuanya akan diputuskan setelah kakek pulih. Daniel menggenggam tangan Tuan Besar, lalu berdiri meninggalkan kamar. Tuan Besar menatapnya dengan penuh harapan. Mengulurkan tangan ingin menekankan sesuatu. Tetapi ia terlalu lemah untuk bicara. Dengan cepat Sanjaya memanggil dokter. Dokter masuk ke dalam memeriksa. Daniel berdiri di luar. Wajahnya suram. Dengan cepat, kondisi Tuan Besar kembali stabil. Dokter menjaga di dalam. Sanjaya keluar, menjelaskan kondisinya. Lalu menambahkan, Tuan, Anda jangan salah paham. Ketika Tuan Johnson kemari aku berdiri di sampingnya. Ia tidak bicara apa-apa. Kalau begitu kenapa kakek bisa tahu? Daniel mengernyitkan kening. Sebenarnya malam itu, sebelum penyakitnya kambuh, ia sudah tahu masalah grup Moore memasuki pasar domestik. Ia juga menerima kabar bahwa keluarga Caledon telah berpaling ke grup Moore. Sanjaya menceritakan situasi malam itu dengan rinci dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Anda sungguh mengira Tuan Besar tidak tahu apa-apa. Ia mana mungkin tidak tahu maksud hatimu. Data yang Anda selidiki itu, Tuan Besar juga menerimanya. Maksudmu? Daniel sangat terkejut. Ia tahu hal yang dilakukan Linda. Iya. Sanjaya menganggukkan kepala. Awalnya ia tidak tahu. Kemudian Anda terus menunda pertunangan. Jadi Tuan Besar mengutus orang untuk menyelidiki Nona Linda. Tuan Besar memaksaku untuk mendapatkan salinan dokumen itu. Ia juga tahu segala tindakan Nona Linda. Tetapi di saat itu, Tuan Besar masih belum bisa melakukan apa-apa. Anda mungkin tidak tahu. Sejak awal Nona Linda sudah mendapatkan saham 55% grup Hilton. Sekarang grup Hilton dipegang olehnya. Tuan Johnson sudah tidak bisa memutuskan lagi. Jika di saat ini Anda membatalkan pernikahan dengan temperamen Nona Linda, ia pasti akan langsung berpaling ke grup Moore. Kedepannya akan merugikan keluarga Wallens. Mendengar perkataan ini, Daniel berpikir keras. Ia tentu saja tahu keuntungan dan kerugian dari masalah ini. Hanya saja ia tidak menduga, Tuan Besar sudah punya rencana lebih awal. Beberapa hari ini, Tuan Besar sering membicarakan tentang Anda. Ia ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Kebetulan hari ini, ia punya sedikit tenaga. Jadi bisa mengingatkan Anda. Sanjaya menambahkan, keluarga Wallens sudah terbagi menjadi dua bagian. Walaupun aset Nona Devina tidak banyak, tetapi juga mengurangi sebagian besar kekuatan Wallens. Di saat ini berbahaya bagimu, bertarung melawan grup Moore sendirian. Jika kita kehilangan bantuan dari grup Hilton, maka akibatnya akan sangat buruk, kecuali. Setelah berhenti sejenak, Sanjaya bicara dengan hati-hati, kecuali Anda dan Nona Devina, bersatu bertarung bersama. Bagaimana mungkin? Daniel menolak, tepat sekali. Sanjaya mengenali karakternya, karena tidak ingin bersatu dengan Nona Devina. Maka untuk sementara jangan berpaling dari grup Hilton. Segalanya akan diputuskan setelah Tuan Besar sadarkan diri. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.
Tunggu terus kelanjutannya.